Baik, silakan pemohon. Jadi saudara, jadi baru pertama kali ini ini dimaksudkan ya. Jadi hari ini pemohon hadir, termohon kita beri kesempatan waktu 1 jam telah hadir. Jadi tidak mungkin juga kalau kita menunggu tanpa ada kejelasan karena sidang ini tetap berjalan dengan mestinya. Jadi hari ini tanpa hadir daripada pemohon hadir. Kita sampaikan kepada pemohon bahwa anggota 2 sekarang mungkin sudah tersebut akan dilaksanakan pada hari ini sesi tulis dan bagi anggota 1. Apakah saudara keberatan atau tidak? Apakah saudara keberatan atau tidak kalau sidang ini dilaksanakan oleh 2 orang hakim? Sementara hakim anggota 2 sekarang lagi saudara masuk itu tidak keberatan. Ya. Sesuai agenda kita sedang yang lalu, kita membacakan keberatan dari pemohon, juga ada keberatan tanggapan dari pemohon. Setelah itu sidang kemarin kita masalah bukti surat. Karena sidang KIP ini tidak sebagaimana mestinya dilaksanakan seperti bulan biasa, karena ini merupakan sidang dilaksanakan dengan acara sederhana. Jadi artinya 2 tahunan dalam waktu 2 bulan selesai. Jadi kami sampaikan kepada saudara selaku pemohon bahwa pada hari ini adalah penyampaian bukti surat yang belum ada hari ini sudah siap. Bisa sebagai ketua jelas. Jadi di dalam anggaran dasar mengatakan kamu sudah ada ya. Ya, jadi kemarin itu pas kami surat pelaksana bahwa terkait dengan asli juga dalam perjalanan ya. Ya, tidak apa-apa. Jadi yang untuk di pengadilan mana? Ini sama ini ya. Apa ini? Yang ada fotokopi ya? Ya. Yang ini yang ini. Oke. Tapi itu sudah diberikan nanti ya. Oke, silakan. Apa yang saudara dalilkan? Walaupun kami sudah lihat berkas ini, mungkin saudara bisa memberikan ulasan. Ya, silakan. Ya. Terima kasih yang kami hormati dan kami muliakan majelis. Perjalanan saya pada kesempatan sebagai ketua Komando Pemerintahan. Perlu kami sampaikan bahwa Komando Pemerintahan ini kami itu sudah terbentuk di hampir 300 kabupaten. 300 kabupaten seluruh Indonesia. Dan kita sudah melaksanakan persidangan di Komisi Informasi mulai dari Provinsi Aceh sampai Papua. Bahkan sudah hampir 100 kali putusan. Untuk di PPN, di Medan sudah juga, di Jawa Timur, di Makassar, termasuk saat ini di Mahkamah Agung sudah 3. Nah, kami sampaikan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan daripada Komando Negara sesuai dengan yang ada di KPP dan sudah disahkan berdasarkan SK Menteri adalah bahwa PKP itu perkumpulan rakyat yang terpanggil untuk membantu pemerintah dalam rangka itu serta memberantas dengan tindak korupsi. Tentunya ini majelis, ini adalah perintah hukum. Ini adalah perintah hukum atau kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 31 tahun 1999 pasal 41 dinyatakan di situ bahwa masyarakat
wajib dan berhak untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara antara lain mencari, memperoleh dan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Nah, pasangan tersebut dijabarkan melalui PP Peraturan Pemerintah PP nomor 3 tahun 2016 tentang peran serta masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi. Nah, disinilah yang pemantau negara sekarang tentunya ini juga dengan ada hubungannya dengan undang-undang keormasan. Bahwa pemantau negara ini dilindungi oleh undang-undang keormasan, undang-undang 2012 tahun 2013 tentang keormasan. Bahwa keormasan itu adalah kumpulan masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, itulah kami melaksanakan peran serta kami untuk membantu masyarakat. Nah, ditarik lagi ke bawah persoalan dana desa. Nah, kenapa dana desa? Karena mungkin kita sudah tahu persis, sekarang pemerintah sudah menurunkan dana desa hampir 120 triliun. Dan juga menurut laporan hampir 100 sudah jadi tersangka. Nah, kami pemantau negara seperti yang saya tadi, majelis, kami sudah 300 tim PKN Kabupaten. Nah, salah satu tim PKN yang ada di Kuaitangan, yaitu saudara ini, menyampaikan ke pusat bahwa ada indikasi dugaan penyimpangan di desa yang kami lakukan tersebut. Nah, sampai sama si tim, coba dulu kamu wawancara dulu atau koordinasi dulu kepada saya. Namun pada saat itu sudah dilaksanakan wawancara untuk menginformasi tentang APBDS dan laporan APBDS berupa APBDS. Namun oleh kepala desa menyatakan bahwa itu adalah rahasia negara dan itu harus izin daripada BPK sama inspektorat. Sehingga berdasarkan itu kami sebagai negara rakyat mengambil informasi tersebut tentunya melalui mekanisme undang-undang. Mekanisme undang-undang yang sangat berat, yaitu Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2008 itu, maka kami buatlah permohonan informasi publik tentang peraturan desa tentang APBDS, peraturan desa tentang LPJM, laporan pertanggungjawaban, termasuk yang lainnya. Nah, waktu itu kami sampaikan kepada saya sama PKN itu terkomando satu manajemen, saya kirim ke tim PKN Kanan mengantarlah ke desa tersebut. Nah, oleh desa tersebut dia menjawab, bahkan tidak menjawabkan dan mengatakan itu tidak ada hak kaya untuk mengetahui. Karena ini adalah pelanggaran negara itu rahasia. Tahun 2013, sahabat PP nomor 1 2010, apabila surat permohonan pertama tidak dianggap atau tidak ditanggapi, maka pemohon membuat surat keberatan. Maka melalui itu kami buatlah surat keberatan 10 hari plus 1 setelah dilaksanakan. Namun itu juga lagi tidak diberikan. Ini disandar. Itu tim kami menyampaikan surat keberatan itu bahkan mengatakan di sana dapat ancaman di posisi kaitan. Nah, sehingga mereka melakukan karena tidak ada secara bukti bekas atau apa, jadi sudah ada tapi bisa digunakan di Nah, itu pun tidak dilaksanakan. Nah, sehingga berdasarkan dari nomor 1 tahun 2013, sehingga kami buatlah gugatan kepada Komisi Informasi agar sesuai dengan PP nomor 1, 30 hari setelah permohonan keberatan yang diterima, maka pemohon berhak untuk melaksanakan gugatan. Nah, dalam gugatan ini kami petisinya ada Komisi Informasi mengatakan bahwa mereka minta perpres APBDS sama perpres PPD adalah informasi terbuka dan memberikan bentuk yang kami ceritakan.
dengan sekali ini tadi. Nah, mereka sebenarnya mempersoalkan masalah alamat karena katanya kawasan itu tidak jelas. 2015 kantor itu, dan bahkan di kantor itu juga adalah samping kantor juga istri saya, karena dia punya istana tentang bengkel juga ada, termasuk jual makanan gitu kan. Artinya hampir 100 sidangan yang menggunakan bawah yang sama saya. Jadi gini, bahwa sudah bisa terima yang saudara jelaskan tadi. Tentunya apa yang diputuskan oleh KIP itu bukan menyangkut masalah substansi ya. Jadi masalah alamat. Jadi menurut dari saudara itu bahwa apakah informasi yang saudara minta di desa itu merupakan informasi yang untuk konsumsi publik atau yang dikecualikan? Kalau sebenarnya begini, ya. Jadi ada 12 ya. Itu yang kami di Perpres nomor 1 tahun 2015 itu di situ jelas disebut bahwa Perpres namanya Perpres lah. Perpres itu sama dengan peraturan hukum. Lah hukum kan harus semua saya bisa katakan. Dia bisa namanya Perpres, peraturan itu sama dengan peraturan bupati APBD. APBD juga merupakan peraturan. Kan karena Perpres itu begini di bawah demikian lah peraturan desa ini kami buat ada masyarakat mengetahui. Baik. Jadi itu pengujiannya tidak berhasil di TIP, terakhir adalah di TUN, ya. Jadi pengujiannya nanti kalau di kasasi ya. Ya. Jadi memang kalau untuk upaya hukum kan tidak ada perubahan di kasasinya. Ya sudah dikatakan. Yang pertama masalah alamat. Jadi memang di apa kami ini di Papua kami ini kami buat di Jalan Taman Raya. Ya. Jalan Taman Raya. Ini yang berlaku mulai dari tahun 2012 ya ini. Ya kan? Memang ada di surat apa di KTP ya. Itu di Jalan Raya Taman. Sebenarnya tidak ada salah. Dan bahkan dari surat dari desa dari kecamatan tentang izin domisili ya Jalan Taman Raya itu. Ya. Nah, jadi Anda menyebutkan alamat itu. Kenapa pada sidang pertama itu Anda tidak tahu bahwa ada sidang karena alasannya suratnya belum sampai. Anda pada tergantung pemberitahuan saudara. Nah, itu kenapa suratnya belum sampai? Nah, jadi kebetulan bagi Iya. kan bagi kita rehat. Nah, jadi apakah memang alamat surat kedua itu memang di situ ada? Nah, tapi surat tadi kenapa ini? Anda mengatakan tidak tahu ada sidang karena alasannya suratnya belum sampai. Ya suratnya panggilan sidang pertama itu Anda belum menerima. Yang mana? Yang di UTM? Yang di camat itu. Yang di surat panggilan di mana? Pemberitahuan. Itu. Iya. Kemana? Nah, artinya memang alamat itu sampai suratnya. Nah ini kenapa tidak sampai? Nah, itu tahu. Mana dia apa? Oh iya. Nah katakanlah, ya jujur aja kemarin juga ada tim baru ini nyampe itu semua. Nyampe semua. Dan itu kan normal ini kan besar. Ada kami PKI, Alhamdulillah saya peran teman-teman negara. Cuma kekhawatiran begini. Memang sudah tersampai, mungkin yang menerima itu mungkin orang yang berbeda. Kenapa? Andris? Nah, karena surat itu tidak sampai di sini, tidak kembali. Kalau dia kembali, berarti sekarang tidak dikenal. Ini kalau dia tidak kembali, berarti sudah sampai di arah tujuan. Cuma yang menerimanya ya kita tidak tahu siapa, kan? Anda tidak merasa menerima panggilan. Oke, tidak apa-apa. Itu nanti akan kita timbangkan. Yang jelas Anda menyatakan bahwa alamat itu sesuai ada yang di top ini ya. Ya. Baik. Oke. Nah sekarang gini, alasan-alasan yang saudara sampaikan sudah kami terima ya. Kenapa ada menggugat itu? Karena ada hasil dari KIP hasil seperti itu menjadi masalah. Nah tentunya di sini akan kita uji apakah memang seperti itu atau tidak ya. Nah jadi bukti-bukti di bawah ini silakan hadirkan. Yang kedua sebelum masuk ke bukti majelis, ya. Di pertimbangan hukum ini juga, di pertimbangan hukum majelis, bahwa alamat jalan